Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan sangkut paut upaya permohonan resolusi dan restoratif of justice kasus Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo berkaitan dengan kebijakan dan bagaimana upaya penyelesaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atas kemelut yang terjadi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo menyangkut nama Saudari Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo. Secara mutatis mutandis kami sudah berkali-kali menyampaikan secara tersendiri kepada yang bersangkutan melalui dinas dan melalui SD. Ini beberapa pihak bisa saja terkena kasus jika melakukan hal ini atas kesadarannya sendiri, atas rasa senang yang berlebih-lebihan atau suatu dendam kesumat tertentu. Bahwa banyak keterangan yang telah kami himpun dan hasil dari sebuah penyelidikan yang panjang tentang sepak terjang Saudari Indah Wahyu Widiawati yang belakangan diketahui memiliki catatan kriminal, dan informasi A1 itu belakangan juga jika ditelusuri dengan sangat cermat, IWW diduga dengan sengaja merencanakan, memang sudah jauh hari merencanakan suatu tindakan, yaitu kabur dari rumah dari Desa Karangkonang dengan sengaja dan berusaha untuk mempersekusi suaminya, atau membunuh suaminya dengan memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan penganiayaan, perampasan, pemerasan, dan intimidasi, dan bahkan melakukan percobaan pembunuhan itu atas bantuan orang lain atau atas perintah dia kepada orang lain, kepada kami. Dan sampai dengan hari ini teror-teror itu masih berlangsung dan adanya persekusi yang sudah terjadi di beberapa tempat. Bahkan di Polsek Tambak Romo sendiri melalui beberapa rekan atau melalui beberapa petugas menyampaikan, kok wani rene kowe ora wedi nek dibacok wong. Maka atas kejadian ini sangat dibutuhkan kerja serius antar polsek, yaitu Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo untuk kembali mengukir prestasi atau mengembalikan kepercayaan publik dengan cara membangun kepercayaan masyarakat, membongkar kasus sindikat ini dan mencari pelaku otak dalang dan perekayasanya, pembantu di dalam kasus-kasus yang dimaksudkan di dalam pokok surat laporan yang selama itu dikirimkan dan dilaporkan melalui polsek-polsek terkait. Pertama adalah berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang mengetahui atau telah dilakukannya suatu kejahatan dan masih adanya waktu untuk mencegah tangkal dengan sengaja tidak memberitahukan kepada yang berwajib. Jadi atas kejadian ini, jika saya tidak melakukan laporan atau memberitahukan kepada yang berwajib, saya nanti juga dikatakan suatu kesalahan lagi. Yang kedua adalah pertimbangan hukum berdasarkan akta kompromi. Kami mengharapkan ada suatu arbitrase atau settlement yang ditunjuk negara, atau secara lebih jelasnya adalah dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang adanya tingkat perwasitan atau tingkat banding pusutan wasit dengan perwasitan, atau dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa itu, dalam hal ini sengketa lasak, pertama adalah punctum de compromitendo, yaitu klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu nota perjanjian tertulis di beberapa pihak. Jadi di situ ada nomenklatur atau klausa yang berbunyi tertentu. Yang kedua adalah akta kompromis, yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa, yaitu sebelum undang-undang arbitrase dibentuk atau diatur dalam pasal 615 sampai 651 RV atau Reglemen Acara Perdata. Ref indikator ya. Pada penjelasan pasal
3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dipatutkan atas dasar perdamaian atau perwasitan dibolehkan atau diperbolehkan. Maka arbitrase atau ad hoc sementara maupun arbitrase yang melalui badan permanen atau institusi itu dianjurkan. Di sini ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang dibentuk atau disengaja untuk tujuan alternatif penyelesaian perkara. Dan penawaran arbitrase itu adalah prosedur pelaksanaannya nanti disepakati oleh para pihak. Dan arbitrase secara institusi ini adalah suatu pola pelembagaan peranan yang dikelola berbagai badan arbitrase dalam catatan-catatan arbitrase berdasarkan aturan-aturan dan lingkup alternatif penyelesaian mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Bahwa kegiatan dalam bidang perdagangan, keuangan, perbankan, kepegawaian, hak milik tentunya dapat diarbitrasikan. Jadi dalam KUH Perdata buku 3 bab 18 pasal 151 sampai pasal 51 sampai 54 diartikan arbitrase ini dijadikan solusi terbaik dari suatu nota perselisihan yang terjadi karena penyelesaian sengketa melalui wasit itu memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan. Jadi pengadilan akan mempersulit, arbitrase bisa meringankan dan memudahkan. Menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan dengan cepat, di mana para wasit mampu membuat keputusan yang memuaskan para pihak. Putusan peradilan dalam wasit itu dirahasiakan sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam arbitrase. Jadi ini kekuasaan antar kuasa. Jadi saya itu memberi kuasa Saudari Indah Waidio itu menjadi PNS itu adalah suatu investasi dan negara dalam hal ini dinas menerima, maka kebijakan ada di kita. Proses putusan arbitrase diberikan kekuasaan pada arbiter yang diberikan kekuasaan kepadanya ya untuk memutuskan ya berdasarkan kebijakan yaitu aku et bonu yaitu pasal 631 RV. Putusan yang diambilnya harus menyebut nama, tempat, tanggal para pihak berikut amar putusan dan atas dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh para arbiter dalam putusan memuat tanggal tempat di mana putusan ambil, ditandatangani dan disepakati oleh para arbitras. Dalam hal salah satu menolak atau menandatangani putusan tersebut agar putusan yang ditandatangani oleh semua pihak arbiter itu diketahui. Ada ya catatan dalam hal menolak. Pasal 632 jungto pasal 633 RV yang diketahui. Terus penyebutan tanggal dan tempat penting sekali karena terhitung 14 hari dari sejak putusan dikeluarkan, maka harus dilaksanakan. Putusan harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat, putusan arbitrase dapat dieksekusi ke pemerintah pengadilan tata usaha negara dari ketua pengadilan negeri. Bahwa berdasarkan semua laporan saya yang selama ini terkesan ditolak atau tidak diterima atau dimentahkan oleh stakeholder dalam hal ini kepolisian selama ini karena saya dianggap tidak terlalu cakap di dalam beracara hukum mengingat menimbang bahwa memang dalam waktu-waktu tertentu pertama sekali 1-3 tahun pertama yaitu sejak tahun 2010 sampai 2013 saya mengalami depresi traumatik, kebingungan dan tidak tahu arah mana, unsur-unsur apa saja yang mesti saya laporkan dan apa saya jalankan. Saya memilih silent, bahkan sampai dengan sekarang saya tidak akan menyampaikan pokok esensinya karena itu adalah rahasia negara. Yang kedua adalah berkaitan adanya barang-barang dan surat-surat yang atau piagam berharga lainnya yang dibawa lari oleh Saudara Indah, ini tidak dapat dihubungi lagi. Jadi permasalahan etik ini tidak lain karena orang tersebut sulit untuk dihubungi lagi.
Jadi pasca kejadian persekusi dan eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 itu Saudara Indah Wayu Widiawati hilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan kita sudah menginventarisir pengecoan itu. Jadi Saudara IWW waktu itu membuat kecoan, ya, mengecoh bahwa dia akan ditempatkan di Puncel Ndukuseti, ya, terus bilang sama saya akan ditempatkan di Sukorukun atau di Pagak Telanaan Jaken gitu ya, kalau nggak di situ. Jadi tidak ada tahu alternatif finalisasi ada di Tambak Romo. Jadi ini ada skenario, ya, diduga keterlibatan oknum anggota dewan waktu itu intervensi, terus kepala dinas, ya, dan satu lagi ada keterlibatan yang satu lagi itu oknum anggota polisi sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Jadi di situ ada barang-barang, surat-surat yang dirampok dan dibawa lari oleh Saudara Indah yang tidak dapat kita hubungi lagi pasca kejadian di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011, dan kita sudah menginventarisir data-data pelanggaran hukum dan tindak asusila yang diduga dilakukan IWW ini baik di Magelang, di Rembang, di Blora, dan semua sifatnya adalah dugaan. Tentunya kepolisian yang bisa menindaklanjuti karena perjanjian khusus, karena sudah berjanji, ya. Ya, dugaan adanya masukan aliran SARA, ya, aliran SARA yang ikut ajaran LDII waktu itu, yang mungkin atau Muhammadiyah yang dibawa ke desa. Jadinya yang dibawa Saudara Siswanto dan Surini yang menyatakan bahwa suaminya itu kafir, hingga dia melayani internal klannya itu tadi, klunya itu. Jadi dialah yang Islam sendiri dan bisa bersama-sama masuk surga dan berhubungan layaknya suami istri dengan kepala sekolahnya, dengan Hertono waktu itu, dengan Jatmiko, dengan teman-temannya. Jadi ini adalah dugaan adanya unsur perselingkuhan, dugaan. Jadi saya tidak bisa mengungkap lanjutnya. Berbagai temuan, hubungan indikasi tidak wajar atas skandal perselingkuhan masif juga patut untuk diarahkan ke sana, karena kalau seorang perempuan pergi di luar jam dan di luar pihak itu tentunya ada sesuatu yang dimaksud apa. Jadi dalam hal itu perlu pembuktian, dan saya mohon pembuktian itu di kepolisian. Berikut perkara ini, yaitu bukan perkara yang sederhana berkaitan dengan nasib orang, yaitu tentang insentif, tentang kehidupan orang ke depan, berkaitan dengan surat-surat dan permainan yang dilakukan Saudara IWW, mengingat menimbang bahwa ada keputusan tindakan yang dilakukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati di dalam peran pengaruh orang lain dan orang-orang sekitarnya atau dekatnya. Maka saya menyampaikan bahwa dalam saksi-saksi yang di dalam pengaruh 1, Saudara Muhammad Sutopo, 2, Sunarto SPD, Dahlan Istanto, dan Sudarmadi. Kami meminta juga diteliti Sunarto SPD. Selain itu ada 6, yaitu Jaswadi dan Sudiatna. Ya, Sudiatna dan Sukawati Sudi untuk diajak berbicara. Jadi ada dugaan bahwa surat-surat undangan dari kedinasan itu sengaja tidak atau dikirim telat, ya, atau tidak dikirim, sehingga yang mengerti ini sompok dan atau terlambat dikirim dari tanggal yang tertera melalui pos tersebut. Maka dari itu mohon kembali kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan dan mengarahkan ke depan koordinasi dengan pihak terkait, terutama adalah kedinasan, Dinas Pendidikan atau Koordinator Tambak Romo. Hal ini Dinas Pendidikan Tambak Romo dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang terkesan adanya dugaan menghalang-halangi dan menghilangkan barang bukti atas penyelidikan dan menyembunyikan Saudara IWW selama 13 tahun. Permohonan lanjutan saya pasca gugat cerai ini, permohonan ini mengisyaratkan sebuah tuntutan atas pengabaian, penelantaran, ya, pembiaran yang berlarut-larut dengan sengaja, penyimpangan wewenang yang secara bersama-sama di Dinas Pendidikan Tambak Romo dengan mengabaikan unsur-unsur etika disiplin PNS dan Undang-Undang Pelayanan Publik karena selama ini menghindar dan menutupi permasalahan. Maka dari ini kami meminta sebagai atasan Bapak Kepala Dinas mengundang 4 kepala sekolah dan 1 kepala dinas koordinator
dengan polsek terkait yaitu Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo untuk menegaskan alasan-alasan unlimitatif gugat cerai itu yang dilakukan IBW. Membuktikan bahwa kaburnya dari rumah dengan cara apapun itu dalam rangka apa, yaitu rekayasa menggugat cerai yang direncanakan itu dalam rangka apa. Nanti itu dipertanyakan, dan pasca gugat cerai itu penyelesaiannya bagaimana. Itu menunjukkan bahwa perkara perkawinan sudah selesai dan perkara itu ada. Misalkan pencurian nota-nota dinas, kwitansi, pencurian sertifikat, dan pencurian surat nikah dan sebagainya yang belum KDRT di dalam malam itu rekayasa pancing KDRT fight, drama kolosal yang diduga dirancang dari Magelang dan dari konsorsium di Pati dan dari Dinas Pendidikan sendiri yang dibantu atasan-atasannya. Melalui aduan ini pula kami menuntut kepada Dinas Pendidikan CKK Dinas Tambak Romo untuk menjelaskan soal data-data dan dasar gugat cerai sesuai dengan nomenklatur dan persoalannya. Indikasi kejadian yang begitu cepat, ya, sigap dan rapi menunjukkan bahwa telah ada rangkaian-rangkaian persiapan, langkah persiapan yang jauh hari sebelum Lebaran, yaitu pada puasa akhir, ya, di mana barang-barang milik korban, ya, secara bertahap sudah diberesi dengan cara-cara curang, yaitu pada malam hari diantaranya 3 sepeda motor milik kami, ya, Supra Grand Revo yang dipindah namakan, ya, Grand Revo dijual lalu dibelikan Revo biru di atas namakan dia sendiri. Ini tipu muslihat dan janji-janji akan membayar semua tuntutan yang mengatasnamakan keluarga, berjanji akan mengurus Sholihul Hadi setelah saya di PNS dan akan membangunkan rumah, akan bangun rumah gitu. Semua hanya misteri, tipu daya, dan less service, ya, lab service saja. Dugaan keterlibatan sindikat jaringan mafia yang merancang pelarian. Ini jelas, ini dikatakan ada Besut dan Karti CS yang rumahnya kronologi kita sampaikan bertentangan dengan keterangan IWW sepihak. Jadi saya juga menyampaikan bahwa adanya dugaan atau tuduhan KDRT itu adalah KDRT Faide. KDRT yang direngkas sendiri, yang direkayasa sendiri sehingga orang lain yang tidak bersalah menjadi tersangka. Jadi dugaan keterlibatan sindikat jaringan ini juga adalah dugaan sindikat narkoba dan perempuan-perempuan bermasalah moral dan kriminal. Karena kejadian tersebut keraman terjadi dilakukan gerombolan di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011. Maka dalam hal ini mohon kepada Bapak Kepolisian untuk mendengarkan keterangan yang netral, objektif, dan tidak diskriminatif di dalam melihat fakta laporan dan perkembangan pelaku. Bukan hal tidak mungkin jika yang melakukan tipu daya KDRT, tipu muslihat justru adalah saudari Indah Widiawati sendiri, karena KDRT itu tidak sepenuhnya kena meminta kepada suami, ya. Lalu kami pun bisa kena pasal KDRT itu juga kriminalisasi atau bentuk alibinya untuk menghilangkan jejak. Adapun bukti-bukti dari persoalan yang kami sampaikan itu, ya, ada beberapa bukti yang dimaksud, silakan para pihak mencari dan data tersebut di Propam Polres Pati, sebab kami sudah menerima keterangan yang datang dari masyarakat tentang dugaan kawin genda yang dilakukan IWW dan beberapa laki-laki yang justru disampaikan oleh para pihak ini. 2 keterangan soal kedekatan sejauh mana Jaryo dan Aryo Singgit yang akhir-akhir ini meneror melalui HP dan media sosial Facebook. Bahkan dugaannya Jaryo ini mengancam, ya, mengancam korban, gelut ancam akan menggerebek jika saya menemui Indah Widiawati. Catatan terakhir bahwa sebelum pergi dari rumah waktu itu mendekati kembali lagi, ya, yang memanggilkan beban hutang di beberapa konsorsium, yang pada saat kita tanya bagaimana kamu akan membayar hutang-hutang, dia menjawab tak bayar kabeh gitu, dan berakhir dengan perceraian atau perselisihan tersebut. Yang selanjutnya adalah adanya persekusi yang turun mendadak, ya, dan lain sebagainya. Pertimbangan kepolisian tentunya pada intinya selaku penegak hukum dan pengayom keamanan masyarakat minta kepolisian untuk membuka selebar-lebar kasus tersebut. Pada prinsipnya bahwa semua orang wajib menjadi saksi
dalam suatu permasalahan ini, yaitu keluarga saudara, istri atau suami. Yang ke-9 adalah orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang. Jadi dalam hal ini pegawai yang menjadi saksi hanya diberi hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi, meski lawan selalu ajukan keberatan dengan alasan memiliki gabungan pekerjaan satu dan yang lainnya. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama dari semua pihak, terutama dari kepolisian ya. Kami sampaikan terima kasih ya. Jadi dalam hal ini apa yang kami sampaikan, karena yang kita tuntut adalah peristiwanya, karena yang saya tuntut peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu, baik pelaku, pembujuk, mendorong, memfasilitasi, turut serta terlapor. Subjektif dan objektifnya juga kami sampaikan ya. Silakan dikerjakan dengan baik atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.